Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syah dengan NIM 211133037, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, mata kuliah Teknik Reportase Investigasi Berita. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai jurnalisme data dan Computer Assisted Reporting atau CIR, yang mana pengertiannya adalah jurnalisme data merupakan kegiatan pengumpulan analisis, menyiapkan informasi dengan tujuan publikasi jurnalistik. Computer Assisted Reporting atau CIR, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yakni berarti pelaporan dengan bantuan komputer. Nah, adapun sejarah Computer Assisted Reporting, banyak praktisi atau awal mula pelaporan dengan bantuan komputer dan jurnalisme data terjadi pada tahun 1952 ketika jaringan CBS di Amerika Serikat mencoba menggunakan para ahli dengan komputer mainframe untuk memprediksi hasil pemilihan presiden. Pada tahun 1989, jurnalisme asal AS menyadari pentingnya pelaporan dengan bantuan komputer ketika mereka memberikan Pulitzer kepada The Atlanta Journal untuk berita tentang kesenjangan ras dalam pinjaman rumah. Proyek ini merupakan salah satu kolaborasi pertama dalam berita data yang melibatkan reporter investigasi, reporter data, dan profesor perguruan tinggi. Pada tahun 1990-an hingga awal abad ke-21, penggunaan pelaporan dengan bantuan komputer berkembang pesat, terutama karena adanya seminar yang diadakan di Moskow dan di seluruh dunia oleh Investigative Reporters and Editors atau IRE dan NICAR. Pada tahun 2005, adanya program visualisasi data untuk berita yang dipelopori oleh program AS Andrian Holovati dengan membuat gabungan data kejahatan Chicago di Google. Proyek ini meningkatkan minat terhadap jurnalisme di kalangan program komputer dan permetaan. Pada tahun 2009, meningkatnya jumlah program komputer dan pembuatan pada kode dalam jurnalisme mengakibatkan terciptanya hacker yang akan mendorong lebih banyak pertukaran antara jurnalis dan pembuat kode dan meledakkan beberapa peraturan budaya antara kedua kelompok. Jurnalisme sains. Jurnalisme sains adalah genre jurnalistik yang terutama membahas pencapaian dan terobosan ilmiah. Proses ilmiah itu sendiri, pencarian dan kesulitan para ilmuwan dalam memecahkan masalah yang kompleks. Jurnalisme sains ialah cabang jurnalisme yang fokus pada peliputan berita dan informasi ilmiah. Sejarah jurnalisme sains. Pada tahun 1900, para ilmuwan di Eropa dan Amerika mulai berkeliling untuk mempromosikan penelitian mereka. Jurnalisme sains pada masa itu secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori. Sebagai besar, jurnalisme sains pada abad ke-19 berisi informasi praktis langsung tentang teknik pertanian baru, pengobatan rumah terkini, dan sejenisnya, atau kisah-kisah yang sangat sensasional. Tahun 1921, pengusaha media dan penerbit Edward Wells Cripps adalah orang pertama yang menawarkan layanan berita sains komersial berskala besar, Science Service. Pada tahun 1960, jurnalisme mulai meliput topik baru, kebijakan sains. Sejarah sains. Pada tahun 1980-an, jurnalisme sains di AS kembali ke akar pemandu soraknya Ellen Ruppelshael membenarkan perkembangan liputan sains di media ini. Pada tahun 1980 juga diperkenalkan gagasan bahwa jurnalis sains juga merupakan jurnalis dan mereka harus berpikir kritis. Saat itulah masa kejayaan jurnalisme sains. Ada banyak majalah sains dan penerbit membuat Republik Sains khusus di surat kabar. Ada antusiasme yang luar biasa terhadap teknologi baru. Pada tahun 1990 dan 2000-an muncul gagasan bahwa jurnalisme sains seharusnya demikian lebih kritis, lebih bijaksana, dan lebih analitis. Muncul ke pembukaan.
sana juga merupakan minat yang besar terhadap narasi sains atau bercerita seputar hal-hal masalah sains, bukan sekedar penjelasan sederhana. Adapun problematika jurnalisme sains adalah yang pertama, akademik mempunyai masalah keuangan yang sangat besar. Memperoleh dan mempertahankan dana yang cukup untuk melaksanakan penelitian merupakan hambatan yang tidak ada habisnya. Yang kedua, terlalu banyak penelitian yang dirancang dengan buruk. Tekanan untuk mempublikasikan mendorong para ilmuwan untuk menghasilkan yang sensasional. Namun temuan-temuan inovatif jarang terjadi sehingga para ilmuwan menghadapi tekanan untuk mengubah penelitian mereka. Yang ketiga, meniru hasil sangat penting dan jarang terjadi. Replikasi adalah konsep dasar dalam sains, di mana temuan penelitian divalidasi melalui pengujian ulang. Yang keempat, tinjauan sejawat rusak. Proses tinjauan sejawat pre-reviewer seharusnya mencegah publikasi ilmu pengetahuan yang buruk. Namun banyak penelitian dan tinjauan menunjukkan bahwa proses ini tidak dapat mencapai hal ini secara andal. Karena keterbatasan waktu yang kritis, pengeluaran seringkali tidak meninjau makalah dengan cukup hati-hati, sehingga gagal mendeteksi penipuan penelitian atau masalah lain pada naskah. Nah, adapun strategi dalam manajemen produksi, yang pertama, memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup. Yang kedua, koordinasi antara tim. Yang ketiga, menghadapi tekanan waktu. Yang keempat, mengikuti perkembangan teknologi. Departemen Produksi Pemberitaan. Departemen Produksi Divisi Pemberitaan atau News adalah bagian dari suatu organisasi media yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur produksi berita. Adapun struktur Departemen Pemberitaan adalah yang pertama direktur, yang kedua general manajer berita, yang ketiga manajer produksi berita, yang keempat manajer siaran berita, yang kelima pemimpin redaksi, dan keenam produser, dan yang ketujuh reporter, dan yang kedelapan kameramen, dan yang sembilan presentasi, dan yang terakhir editor. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.